Selamat pagi anak-anak Miss. Apa kabarnya? Masih dalam keadaan sehat kan? Pasti dong. Kita hari ini masih membahas tentang patung. Kenapa Miss masih membahas patung? Karena 3 minggu berturut-turut kita belajar tentang seni rupa. Minggu depan kita belajar tentang seni musik. Ayo, minggu lalu kita sudah belajar alat dan bahan membuat patung. Bahan membuat patung terdiri dari 2, yaitu bahan lunak dan bahan keras. Terima kasih ya yang sudah membuat patung yang bagus-bagus. Ada kura-kura, ada Doraemon, ada kupu-kupu dan lain-lain. Luar biasa. Hari ini kita belajar tentang teknik-teknik pembuatan patung. Teknik-teknik pembuatan patung terdiri dari teknik membutsir. Teknik membutsir itu adalah teknik membuat patung dengan cara memijit dan menambah atau mengurangi bahan yang dibentuk. Di slide ada ya gambarnya tentang teknik membutsir. Yang kedua adalah teknik memahat. Teknik memahat itu adalah teknik yang mengurangi bahan dengan cara dipahat pada bahan yang digunakan. Kalau yang digunakan alat-alat dalam teknik pahat, ayo siapa yang masih ingat? Adalah palu dan alat pahat. Digambar di slide ada gambarnya teknik pahat dalam pembuatan patung. Yang ketiga adalah teknik mencetak. Kemarin kita juga ada ini ya, soal mencetak, berarti dari gambar yang satu, dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Teknik cetak ini dibedakan menjadi 2, yaitu teknik tuang dan teknik cetak tekan. Ada contohnya di slide Miss buat. Teknik tuang dan teknik cetak tekan. Oke, yang keempat adalah teknik konstruksi. Teknik konstruksi dengan cara menyusun atau membangun bahan. Cara menyusunnya terlebih dahulu lalu direkatkan dengan lem. Contohnya ada di slide, yaitu botol. Botol aqua bisa dibuat menjadi celengan. Iya, bisa juga dibuat menjadi vas bunga. Bisa juga dibuat dengan kotak pensil. Bahannya itu dipersiapkan terlebih dahulu, dipotong-potong menjadi beberapa bagian dan disatukan dengan menggunakan lem. Ini nanti tugas praktek kita ya, yang kemarin sudah membuat patung dengan plastisin atau sabun, dan yang sekarang membuat celengan, vas bunga atau sebagainya bisa dengan botol aqua. Oke. Selanjutnya kita membahas perancangan pembuatan patung. Merancang membuat patung itu ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu membuat sketsa. Yang kedua adalah memilih alat dan bahannya. Yang ketiga adalah memilih teknik pembuatannya. Berarti membuat sketsa itu apa ya Miss? Di modul sudah menjelaskan. Kalau dibilang sketsa berarti sebuah gambar. Sketsa itu adalah gambar. Sketsanya dulu kita buat. Sama kalau kita misalnya membuat sebuah rumah, kita merancang sebuah rumah, kita buat dulu sketsanya, bangunannya, gambarnya itu seperti apa, berapa kali berapa harus kita buat bangunan rumahnya, berapa pintunya, berapa kamarnya, itu adalah sketsa. Jadi kita harus merancang
Iya, betul, itu sketsa. Yang kedua, memilih alat dan bahan. Oke, minggu lalu kita udah belajar alat dan bahan pembuatan patung. Apakah dia bahannya lunak atau bahannya keras? Ya, apakah bisa dari plastisin atau bisa dari sabun atau dan lain-lain. Itu memilih alat dan bahan. Yang ketiga yaitu memilih teknik pembuatan. Yang hari ini kita belajar teknik pembuatan patung. Apakah dia teknik pahat? Apakah dia teknik cetak? Iya. Dan lain-lain. Itu jadi kalau misalnya membuat tahap atau merancang sebuah patung, ada 3 tadi ya, membuat sketsanya dulu, memilih alat dan bahan, dan memilih teknik pembuatannya. Sama kalau kita membangun sebuah rumah atau merancang sebuah sekolah, kita harus buat dulu gambarnya atau sketsanya, bentuknya seperti apa, alat-alatnya atau bahannya ada semen, ada batu, ada pasir, dan bagaimana teknik-teknik pembuatannya. Sama seperti itu contohnya. Oke, terima kasih buat pembelajaran hari ini. Miss harap semua menonton video Miss dan membaca modul Miss, juga mengerjakan tugas yang Miss berikan. Oke, salam sehat.